Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat beribadah online hari ini. Selalu semangat dan bahagia untuk kita semua ya. Hai Kak Yuni, apa kabar? Halo Kak Tama. Puji Tuhan Kak Yuni sehat, semangat dan selalu bahagia. Sama dong, Kak Tama juga selalu sehat, semangat dan bahagia. Iya Kak, anak-anak di rumah juga selalu sehat, semangat dan bahagia pasti ya. Bener banget Kak Yuni, semangat juga buat ngucapin ayat hafalan minggu lalu nih. Iya dong, yuk kita dengerin Kak Tama. Oke Kak Yuni, 1, 2, 3. Wah adik-adik hebat, kita jangan ketinggalan ya Kak Tama. Iya Kak Yuni, kita ucapkan sekali lagi ya Kak. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kak Yuni, waktu kecil tiap bangun tidur Kak Yuni sering nangis enggak? Enggak dong Kak Tama, Kak Yuni langsung berdoa dong kalau bangun tidur. Wah Kak Yuni hebat ya. Kita memang harus bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan setiap harinya ya Kak. Iya Kak Tama, benar banget. Yuk adik-adik kita sambut kasih Tuhan yang selalu ada untuk kita setiap hari. Tiap bangun pagi ku ingat Tuhanku, lalu ku berdoa, terima kasih Tuhan, ku diberi kesehatan dan kecukupan, kasih-Nya Tuhanku telah ku rasakan. Tiap bangun pagi ku ingat Tuhanku, lalu ku berdoa, terima kasih Tuhan, ku diberi kesehatan dan kecukupan, kasih-Nya Tuhanku telah ku rasakan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Sekarang kita akan beribadah, bimbing kami dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seneng ya Kak Yuni kalau kita disayang? Iya dong Kak Tama, apalagi kita punya Tuhan yang luar biasa sayang sama kita. Iya Kak Yuni, bukan cuma sama kita aja loh. Mama, papa, kakak, adik, pokoknya semuanya. Bener banget Kak Tama, sungguh beruntung ya kita dikenal Tuhan Yesus. Betul, betul, betul. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan.
Apa kabarnya? Semoga semua tetap sehat, semangat, dan bersukacita. Hari ini kita mau bersama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus sumber sukacita. Nah, bacaan firman diambil, kisah bacaan firman ini diambil dari Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Adik-adik sebelum mendengarkan cerita, nanti bisa di rumah masing-masing membaca bersama dengan mama atau bersama dengan papa, atau kalau sudah bisa membaca sendiri, bisa dibaca sendiri terlebih dahulu. Dari Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Nah, sekarang kita mau bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, supaya apa yang kami dengarkan boleh kami terima, boleh kami rawat di dalam hati setiap kami. Kami mau hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih, kami memohon agar Roh Kudus menolong setiap kami memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau menyimak kisah tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa itu mujizat? Ada yang tahu nggak apa itu mujizat? Ya, mujizat itu adalah peristiwa ajaib yang terjadi karena kuasa Tuhan. Nah, kisahnya demikian. Pada suatu hari Tuhan Yesus beserta Bunda Maria, beserta murid-muridnya, mereka diundang ke sebuah pesta pernikahan di kota Kana. Nah, adik-adik kalau pesta pernikahan itu suasananya apa? Senang atau sedih? Oh, tentu senang, betul ya? Betul sekali, senang. Ada kegembiraan, ada happy, kebahagiaan di sana. Suasananya begitu meriah. Nah, pesta pernikahan itu pun demikian. Pengantin dan keluarganya sangat sukacita, dengan senang menyambut tamu dengan senyum bahagia gitu ya. Ayo mari silahkan datang, ayo masuk, ayo ikut makan-makan bersama, terima kasih sudah datang. Ya, ada musik dimainkan dengan begitu ceria, orang ngobrol sambil tertawa, sambil menyantap makanan yang enak dan minum anggur yang lezat. Nah, semuanya senang, semuanya happy termasuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya bersukacita. Tapi pada saat itu, di tengah-tengah pesta, Bunda Maria kemudian memperhatikan, itu kok ada satu orang dari tadi mukanya murung, dari tadi mukanya sedih, dia tampak khawatir, dia dari tadi mengelap dahinya yang penuh keringat, gitu ya. Kenapa ya? Di tengah-tengah semua orang yang happy dan sukacita, kenapa dia ini kok tidak happy? Maka Bunda Maria pun kemudian menghampiri orang itu. Kemudian bertanya, "Pak, ada masalah apa? Kok Bapak dari tadi ini murung aja?" "Aduh, gimana ya Bu? Kalau boleh jujur ya, kita kehabisan anggur. Padahal tamu masih berdatangan. Kita mau beli, nggak bisa, nggak ada yang jual dalam jumlah banyak karena ini untuk pesta. Kalau kita mau bikin sendiri, ya nggak mungkin sempat karena bikin anggur sulit, butuh waktu yang lama. Aduh, gimana ya? Kasihan rasanya. Kasihan nanti pengantinnya jadi omongan orang, kok nyiapin anggur nggak cukup ya, gimana sih? Malu-maluin, kasihan.
Pengantin dan keluarganya yang harusnya happy, sukacita, nanti jadi malu, jadi sedih karena pestanya gagal, karena anggurnya habis. Dan saya sekarang bingung gimana ya harus menyiapkan. Ternyata Bapak itu adalah pemimpin pesta. Jadi pemimpin pesta ini adalah orang yang bertanggung jawab memastikan semua orang terlayani dengan baik. Semua orang makan minumnya cukup. Dan ya saat ini minumannya ternyata hampir habis. Dan makanya dia menjadi begitu panik, begitu sedih dengan situasi itu. Nah, maka Ibu Bunda Maria pun kemudian mencoba menenangkan. Oh gitu, oke deh. Bapak tenang saja. Saya akan minta tolong anak saya. Namanya Yesus. Nah, anak saya ini pasti bisa menolong Bapak untuk menyelamatkan pesta ini. Oh ya Bu, terima kasih banyak. Ini pelayan-pelayan untuk membantu persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Silahkan, mereka bisa ikut Ibu Maria. Ya, mohon tolong banget. Kami mohon pertolongan. Maka Maria pun kemudian bersama pelayan-pelayan meninggalkan pemimpin pesta itu. Kemudian dia mendatangi Yesus. Yesus yang sedang asik makan minum bersama dengan murid-muridnya ngobrol. Gitu. Dia menghampiri Yesus kemudian berkata, Yesus, anakku yang baik, bisakah kamu menolong orang-orang ini? Kasihan loh mereka. Mereka ini kehabisan anggur. Mereka ini kekurangan anggur. Kasihan nanti pengantinnya. Bagaimana jadi omongan orang dan harus menanggung malu. Tolong ya, kamu tolong mereka. Nah, Yesus melihat situasi itu, maka Yesus hatinya tergerak. Dan kemudian dia mengikuti apa yang menjadi permintaan Maria. Dia kemudian memberi instruksi kepada pelayan-pelayan yang bersama dengan Maria. Mas, Mbak, di depan tadi ada tempayan-tempayan. Sekarang kalian isi semua tempayan itu penuh dengan air. Adik-adik, tempayan ini adalah seperti gentong atau guci besar dari tanah liat. Tujuannya untuk menampung air yang dipakai untuk cuci tangan atau cuci kaki sebelum masuk ke ruang pesta, supaya tangan dan kaki orang-orang bersih. Nah, tempayan-tempayan inilah yang diminta Yesus untuk diisi penuh lagi dengan air. Maka pelayan-pelayan itu pun kemudian dengan taat, karena sudah diperintahkan oleh Maria untuk mengikuti instruksi Yesus, mereka pun taat segera mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Nah, setelah penuh, mereka pun kemudian lapor, Tuan, seluruh tempayan sudah penuh terisi air. Oke, bagus. Kalau begitu, sekarang yang perlu kalian lakukan, cedoklah, ambillah segayung air, kemudian bawalah kepada pemimpin pestamu. Pelayan-pelayan ini pun kemudian berpikir, loh, kan kita yang ngisi. Halo, kita kan ngisi. Kita ngisi itu isinya air. Air buat cuci tangan, cuci kaki. Padahal kan yang kita butuhkan anggur. Kok kita sekarang suruh bawa ke pemimpin pesta? Pemimpin pesta yang lagi stres lagi. Yang lagi bingung. Kemudian salah satu berkata, udah, kita percaya saja. Kita percaya kepada Pak Yesus. Yang kata Bunda Maria, kata pemimpin pesta, kita perlu ikuti. Kita percaya saja. Ayo kita bawa ke Pak pemimpin pesta. Maka pelayan-pelayan itu pun nurut. Dengan taat kemudian mereka mengambil segayung air dari tempayan itu. Mereka tahu yang mereka isikan tadi air. Mereka mengambilnya, kemudian mereka membawanya kepada pemimpin pesta. Dan kemudian mereka menyatakannya pada pemimpin pesta, Pak,
Ini silahkan dicicipi. Oh ya, oke. Kemudian pemimpin pesta minum pelan-pelan, glek, glek, glek. Diam. Tapi kemudian raut mukanya kemudian berubah. Mas, iya Pak. Kok kamu nggak bilang ternyata masih punya simpanan anggur enak seperti ini? Ih, tahu gitu saya tadi nggak perlu khawatir. Ini anggur beneran enak banget. Lebih enak dari yang tadi disiapkan di awal. Oke, ayo coba sekarang keluarkan semuanya. Bagikan kepada semua orang yang membutuhkan anggur ini. Kita mau lanjutkan pesta kita dengan sukacita. Maka pelayan-pelayan itu pun heran-heran. Wih, karena mereka tadi mengisi dengan air. Tetapi sekarang menjadi anggur. Ajaib ya adik-adik semua ya. Ini sebuah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur yang lezat. Yang jauh lebih enak dari semua yang sebelumnya dihidangkan di pesta itu. Dan akhirnya puji Tuhan, pesta itu pun berlanjut. Pesta perkawinan itu pun terselamatkan. Pengantin dan tamu-tamunya terus bisa bersukacita menyelesaikan pesta itu dengan baik. Pemimpin pesta tidak lagi khawatir. Dia tenang, dia happy, sekarang bisa menikmati. Karena apa yang dibutuhkannya sudah tersedia. Para pelayan mengucap syukur kepada Tuhan. Para pelayan begitu takjub dengan mujizat yang terjadi, yang mereka alami. Dan mereka pun turut berbahagia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari kisah ini bahwa Tuhan Yesus telah mendatangkan sukacita. Tuhan Yesus mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Karena itu anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ketika kita sedih, ketika kita mungkin khawatir dengan kehidupan kita, sekolah, teman gimana, bosen. Sekarang COVID harus di rumah terus. Di rumah nanti bertengkarlah sama adik, bertengkar sama kakak, bertengkar sama mama, sama papa. Sedih, khawatir. Di dalam situasi itu, kemana kita harus mencari pertolongan? Kemana kita harus mencari jawaban yang dibutuhkan? Betul, anak-anak. Betul adik-adik, kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti akan menolong setiap kita. Sama seperti Tuhan menolong acara pernikahan di Kana, menyelamatkan situasi yang buruk, situasi yang sedih itu dan mengubahnya menjadi sukacita. Tuhan juga yang sanggup. Tuhan Yesus yang sanggup dan mau mengubah duka cita kita, kesedihan kita, kembali menjadi sukacita. Tuhan mau muka kita yang cemberut, muka yang berubah menjadi muka yang bersukacita. Karena Tuhan mau hadir di dalam hidup kita. Adik-adik percaya, adik-adik yakin kepada Tuhan, kepada cinta kasih Tuhan bagi setiap kita. Amin. Bersyukur kalau adik-adik boleh percaya kepada cinta kasih Tuhan. Oke, mari kita menutup firman ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi setiap kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan mau senantiasa peduli terhadap hidup kami. Karena Tuhan mau mengubahkan muka kami yang cemberut, hati kami yang sedih,
menjadi muka dan hati yang penuh sukacita. Karena itu Tuhan, di dalam segala kesulitan yang kami hadapi, kami mau belajar percaya. Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan pertolongan cinta kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Filipi 4 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita baca sekali lagi ya, perintah yang disampaikan melalui Rasul Paulus ini. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita hari ini mau bikin aktivitas. Nah, buat adik-adik yang masih kecil-kecil nanti minta bantuan mama papa ya, buat menggunting atau butuh memotong-motong ya. Nah, ada pula yang kita butuhkan itu, ini ada karton. Ini ya kartonnya, ukurannya ini nanti 20 kali 12 cm. Nah, habis itu nanti ada botol bekas. Nah, botol bekasnya ini nanti dipotong jadi setengah aja. Yang dibutuhin nanti tengahnya bawah aja gitu ya. Terus ada juga nanti kertas kado. Habis itu, nah ada gambar kuci juga. Bisa nanti diganti sama adik-adik, mau gambar bintang, mau gambar bulan, atau gambarnya Tuhan Yesus juga bisa. Nah, habis itu kita juga butuh kertas. Nah, kertasnya nanti dipotong ukuran segini. Kita nanti cuma butuh satu aja. Selanjutnya nanti ada gunting, cutter, pensil, bolpen, alat tulis, penggaris, sama double tip dan selotip. Nah, nanti buat adik-adik di rumah yang masih kecil minta bantuan orang dewasa ya buat memotong pakai gunting dan cutter ini. Oke, kita mulai ya. Nah, hari ini kita membuat tempat pensil. Nah, awalnya, setelah kita potong gini, kita mau bungkus ini pakai kertas kado. Nah, gini. Sambil kita potong. Kita ambil buat dilem. Nah, nanti disisain pinggir-pinggirnya buat ditempel ke belakangnya atau nanti sesukanya adik-adik gimana ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, dia bakal kayak gini. Nah, kayak gini. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita terus bungkus botol bekasnya ini pakai kertas kado. Kita pakai selotip ya. Nah, nanti sisa kertasnya ini bisa adik-adik pakai, entah itu nanti buat hiasan yang lain atau mau digunting saja juga boleh. Oke. Nah, kita gunting aja atasnya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus bawahnya kita kasih double tip lagi buat nanti ditempel ke sini. Nah. Ya, kita tempel. Nah, jadinya seperti ini. Nah, gini ya. Nah, terus, tadi kan ada hiasan nih adik-adik lah. Hiasannya adik-adik bebas pilih, mau hiasan bintang, bulan, atau mungkin hewan kesukaannya adik-adik. Nah, kakak di sini menggunakan gambar kucing.
Guci ini seperti yang tadi kita dengar firman-nya ya, tentang mujizatnya Tuhan merubah air menjadi anggur. Nah, kita pasang di sini pakai double tip. Nah, adik-adik di sini bebas mau masangnya, mau di sini, atau mau di sini juga boleh. Nah, kita pasang di sini. Ya. Nah, nanti jadinya kayak gini adik-adik. Nah, kalau udah gitu, sekarang kita nulis ayat hafalan hari ini. Nah, ayat hafalnya tadi adik-adik ingat nggak ayat hafalnya ada dari mana? Ya, dari Filipi 4 ayat 4. Nah, kita tulis ayat hafalan hari ini. Ya, jangan lupa tulis ayatnya. Filipi 4 ayat 4. Oke, nah nanti ini bisa adik-adik hias, mau dikasih stiker atau mau dikasih kayak kertas ini lagi juga bisa. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, terus setelah itu kita pasang di sini pakai selotip, atau mungkin adik-adik juga mau pakai double tip juga bisa. Nah, nanti sesukanya adik-adik mau pakai apa. Nah, tadi karena kakak udah nyiapin kertas karton, nah nanti adik-adik juga bisa nanti pakai kardus bekas di rumah yang udah nggak dipakai sama adik-adik, atau mungkin kertas pun juga bisa, nanti bisa adik-adik tumpuk-tumpuk jadi tebel nanti ya. Dan hati-hati nanti kalau pakai alat-alat benda tajam seperti ini ya, jangan lupa minta bantuan orang dewasa. Oke, sudah jadi. Ya, jadinya nanti seperti ini. Adik-adik bisa buat yang seperti ini atau seperti ini, atau kesukaannya adik-adik sendiri. Mungkin warnanya bisa pink, bisa biru atau merah atau apapun itu ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Masih ada sukacita ya Kak Yuni? Masih dong Kak Tama. Anak-anak di rumah juga selalu bersuka cita kan? Pasti karena sungai sukacitanya Tuhan Yesus selalu mengalir di dalam kita ya Kak? Iya benar banget Kak Tama. Saat kita menerima Tuhan Yesus hadir memimpin hidup kita, akan selalu ada sukacita dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, karena sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dengan sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, karena sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu,
membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ibadah online kita sudah selesai hari ini Kak Yuni. Tapi kita masih bertemu lagi minggu depan ya Kak Tama. Iya Kak, selama pandemi anak-anak beribadah online. Kita berdoa supaya pandemi cepat teratasi. Jadi kita bisa beribadah onsite di gereja. Amin. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Istirahat cukup dan makan makanan yang sehat. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.